welcome home. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan Anda semua di TIOC. This is our church. Welcome to IJF Online Service. Kita semua pasti sudah mendengar tentang MCO, Movement Control Order. Dengan demikian, sepanjang Minggu Paskah ini, gereja kita akan mengadakan online service. Stay tune dalam Instagram dan juga YouTube. Sekarang kita akan dilayani oleh tim IFJ Praise dan juga tim pastoral. Ini saja TIOC dalam minggu ini. Enjoy your service. God bless all. Haleluya, Shalom seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk merayakan hari yang penuh istimewa ini. Mari saya ingin mengajak seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, dengan segenap hati mari kita menyembah Dia. Karena kita tahu bahwa Anda dan saya telah ditebus dengan darahnya yang mahal melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang diberkati oleh Engkau. Pada pagi hari ini kami siap untuk belajar mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara, urapi dan pakai hamba-Mu pada pagi hari ini, biarlah Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita menyatakan deklarasi kita dan penuh semangat dan penuh antusias pada pagi hari ini. Kita angkat Alkitab kita bersama-sama dan kita berkata, 1, 2, 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Haleluya. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, pada pagi hari ini senang sekali boleh bertemu dengan seluruh jemaat Tuhan sempena perayaan Paskah Jumat Agung pada tahun 2020 ini. Meskipun kita sedang berada di rumah masing-masing sambil menonton firman Tuhan disampaikan, tapi doa dan harapan saya supaya seluruh jemaat Tuhan boleh mengalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Paskah di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan saya ambil di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pembacaan ini saya ingin menarik satu tema yang berkata kemuliaan salib. Itulah tema yang saya mau sampaikan sempena Jumat Agung pada pagi hari ini adalah kemuliaan salib. Salib itu adalah lambang kekalahan. Salib adalah lambang kegagalan. Salib adalah lambang kebinasaan. Salib itu adalah lambang kematian. Tetapi tahukah saudara bahwa di sebalik salib itu ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Dengan pikiran manusia, kita pasti sukar untuk mengerti kenapa Yesus mati dengan cara yang sangat hina di atas kayu salib. Namun setelah kita semua menyadari apa yang terjadi, baru kita tahu bahwa tanpa salib tidak akan ada kemenangan, tanpa salib tidak akan ada keselamatan, tanpa salib tidak ada pendamaian, tanpa salib tidak akan ada hidup kekal, dan tanpa salib tidak ada mahkota.
Tapi menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah kemuliaan di sebalik salib itu bagi saya dan saudara-saudara sekalian? Ayat yang ke-14 yang berkata demikian, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kemuliaan di balik salib yang perlu kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini adalah salib menghapus hutang dosa kita. Salib menghapus hutang dosa kita. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, tetapi manusia jatuh dalam dosa karena melanggar perintah dan hukum-hukum Allah. Dosa adalah hutang yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhan yang telah menetapkan hukum, yang telah menetapkan aturan-aturan, dan setiap pelanggaran terhadap aturan, terhadap hukum adalah dosa. Artinya kita berhutang kepada Tuhan. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya dan saudara. Dalam bahasa Yunani, kata dosa itu adalah hamartia. Hamartia berarti pelanggaran, hamartia berarti meleset, hamartia berarti tidak sampai kepada sasaran, hamartia berarti tidak sampai kepada standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Apakah standar yang ditetapkan oleh Tuhan untuk saya dan saudara? Standar yang ditetapkan oleh Tuhan adalah kesempurnaan, kekudusan, ketaatan kepadanya. Ada dua orang anak muda yang memasuk tentara. Yang satu berkata kepada temannya, engkau tidak layak untuk masuk tentara karena ketinggianmu 160 cm. Saya pasti layak karena ketinggian saya 164 cm. Tetapi setelah keduanya selesai ditemudugakan, hasilnya kedua-dua teman ini tidak layak untuk menjadi tentara, karena syarat mutlak untuk menjadi tentara adalah 165 cm. Kadang-kadang kita pikir bahwa kita adalah orang yang lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang kita pikir bahwa kita lebih bagus daripada orang lain, kita lebih sempurna daripada orang lain. Padahal standar yang Tuhan tetapkan bukan orang lain. Standar yang ditetapkan adalah Tuhan sendiri. Standar itu adalah kesempurnaan. Standar itu adalah kekudusan dari Tuhan. Karena itulah manusia berusaha untuk menghapuskan dosanya, membayar hutang dosanya dengan agama, amal baik, perbuatan-perbuatan baik. Agama selalu mengajar bahwa kalau masuk surga, maka dosa kita itu akan ditimbang, dan perbuatan baik kita itu ditimbang. Kalau dosa kita itu berat, lalu perbuatan baik kita itu ringan, maka hasilnya kita akan masuk neraka. Tetapi kalau perbuatan baik kita itu berat, amal kita itu berat, dan perbuatan baik dan dosa kita itu ringan, maka hasilnya kita akan masuk surga. Tidak mungkin kita boleh masuk surga, karena surga itu adalah tempat yang sama sekali tidak ada dosa, tempat yang kudus, tempat yang suci, dan itu tidak mungkin terjadi. Dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 24, bahwa mengisahkan seorang raja membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Matius 18 ayat 24 berkata, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ada seorang yang punya hutang 10.000 talenta.
satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau 6.000 dinar kita kalikan dengan 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Jadi upah sehari adalah 1 dinar. Jadi kalau 1 tahun 365 dinar. Jadi kalau hutangnya 10.000 talenta, artinya kalau didinarkan hutangnya sama dengan 60 juta dinar. Kalau 60 juta dinar dibagi dengan 365 dinar sama dengan 165.000 tahun. Jadi untuk selesaikan hutang harus kerja selama 165.000 tahun. Jadi tidak mungkin untuk seseorang itu boleh menyelesaikan hutangnya dalam 165.000 tahun, karena tidak mungkin ada orang yang hidup 165.000 tahun. Jadi bagian ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa apapun usaha manusia, sebaik manapun amal baik yang kita lakukan, hutang dosa tidak akan dapat diselesaikan. Hanya Yesus Kristus sajalah satu-satunya yang layak yang dapat menebus segala dosa dan pelanggaran saya dan saudara-saudara sekalian. Kata menebus adalah membeli dari pasar perbudakan. Ada seorang kulit hitam yang namanya William Wilberforce. Dia adalah seorang pejuang kebebasan hamba-hamba hak. Dia pergi ke pasar perbudakan dengan tujuan untuk membeli seorang hamba abdi. Ketika sampai di pasar perbudakan, lalu bertemu dengan penjual budak-budak hamba abdi, dan dia berkata kepada mereka, saya mau beli seorang budak, tapi syaratnya budak itu harus seorang yang sangat nakal. Dia seorang yang jelek, pokoknya dia seorang yang tidak baik, yang jahat hidupnya. Lalu dicarilah kriteria orang seperti yang diminta. Lalu ditemukanlah seorang hamba budak di pasar perbudakan itu dan serahkan kepada William. Setelah dibayar lunas, tunai, cash, maka budak itu dibawa oleh William ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, budak itu memaki-maki saudara William. Dia mengumpat, dia mengomel, dia marah sampai di rumah. Ketika sampai di rumah, lalu William mengambil selembar surat, lalu dia menulis di atas meja. Dan setelah selesai, lalu dia menyerahkan surat itu kepada hamba tadi dan berkata, ini surat kuberikan kepadamu, dan surat ini adalah berisikan, kandungannya adalah menyatakan bahwa engkau tidak menjadi budak, atau mulai hari ini engkau bebas dan merdeka. Aku membeli engkau daripada pasar perbudakan, bukan untuk memperkerjakan engkau, bukan untuk menjadikan engkau hambaku, tetapi aku membeli engkau supaya engkau bebas dan engkau merdeka. Nah, ambillah surat ini, dan selepas ini engkau boleh pergi ke mana-mana saja yang engkau suka. Lalu budak itu mengambil surat tadi lalu pergi tinggalkan William. Setelah beberapa waktu, kemudian dia kembali lagi dan berkata kepada William, aku menyadari setelah aku pergi, baru aku sadar betapa hatimu sangat mulia, betapa engkau sangat mengasihi aku, betapa engkau manusia yang sangat baik. Sebab itu aku mengambil satu keputusan pada hari ini, bahwa mulai hari ini aku akan memberikan hidupku sepenuhnya
kepada Engkau. Seumur hidupku, aku berikan hidupku kepadamu. Saudara sekalian, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Karena dulunya kita adalah orang yang berdosa. Dulunya kita adalah hamba dosa. Kita adalah budak dosa. Kita diperlakukan oleh iblis dengan cara yang tidak adil. Tetapi Yesus Kristus sudah membayar hutang-hutang dosa kita. Dia telah menulis di atas kertas kebebasan dengan darahnya yang sangat mahal di atas kayu salib. Dia rela mati bagi saya dan saudara. Seharusnya lah kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia telah membayar hutang dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dalam Alkitab, Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai 11, di sana menceritakan tentang seorang perempuan yang telah ditangkap basah oleh karena berbuat zina. Lalu perempuan itu dibawa kepada Yesus untuk diadili, dan mereka bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan kepada wanita ini? Karena dia ini kedapatan dan ditangkap basah karena berbuat zina. Hukumnya menurut hukum Musa harus dilipat dengan batu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silakan melimpah perempuan ini terlebih dahulu. Saudara, satu persatu dari antara mereka meninggalkan perempuan ini, karena tidak ada seorang pun yang berani melimpah perempuan ini dengan batu. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, tidak ada seorang kaya yang berani menghukum engkau, tidak ada dulu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, aku juga tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Yesus tidak menghukum perempuan yang berdosa ini? Karena memang upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus tidak kompromi dengan dosa. Kematian harus dialami oleh perempuan yang berdosa ini karena dosa-dosa yang dilakukannya. Tetapi Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dalam bahasa yang sederhana, Yesus berkata, engkau yang telah berbuat dosa, seharusnya engkau mati karena dosa-dosamu ini. Tetapi aku biarkan engkau pergi, aku biarkan engkau bebas. Aku tidak menghukum engkau, karena aku sendiri yang akan pergi ke Bukit Golgota, mati bagi dosa-dosamu. Sebab aku yang mati menggantikan dan membayar segala dosa-dosamu, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang datang dalam ibadah pada pagi hari ini, dimanapun Anda sedang berada, atau yang sedang menonton secara live khotbahku pada pagi hari ini, dengarkan baik-baik. Kalau Anda merasa bahwa Anda adalah orang jahat, kalau Anda merasa bahwa Anda orang berdosa, kalau Anda merasa bahwa Anda orang yang tidak baik, justru untuk Anda lah Tuhan memberikan hidupnya. Justru untuk Anda dan saya lah Tuhan mati di atas kayu salib. Ingat baik-baik, gereja bukanlah museum bagi orang-orang suci. Gereja adalah workshop, bengkel bagi orang-orang berdosa, supaya mereka diperbaiki, supaya mereka diperbetulkan dan hidup mengenal Tuhan, supaya Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Yesus tidak mencari orang sehat, tapi Dia mencari orang-orang sakit. Yesus tidak mencari orang benar,
tapi dia mencari orang-orang berdosa. Di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya Yesus sudah menghapus segala hutang dosa-dosa saya dan saudara, termasuk dunia ini. Sebab itu datanglah kepada Tuhan yang penuh kerendahan hati dan berikan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Karena saya telah menghapus segala hutang dosa-dosa saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap umat-umat-Mu dimanapun sedang berada, sedang mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu bekerja secara dasar dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka mengambil keputusan untuk memberikan hidup kepada Engkau secara pribadi, sepenuhnya, sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka kepada Engkau ya Tuhan, menjadikan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka, menjadikan Engkau Tuhan dan rumah tangga mereka, menjadikan Engkau Tuhan dalam semua aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mohon berkat ini. Haleluya. Amin. Halo semuanya, Shalom dan salam kasih dalam Yesus Kristus. Senang dapat bertemu dengan Anda sekali lagi di dalam online service bagi perayaan Paskah. Saya akan menyampaikan beberapa info penting, so stay tuned. Jangan lupa ibadah Super Care kita pada 12 April jam 10 pagi akan dijalankan secara online. Bagi IFCF Inanam akan dilayani oleh PDM Rosnasim, manakala bagi IFCF CH dan Putatan akan dilayani oleh PDM Nikodemus Yasmin. Sekaligus perjamuan kudus akan dijalankan. PICK atau ketua keluarga boleh menyediakan air dan roti perjamuan. Persembahan buah sulung akan bermula pada 12 April sehingga 3 Mei ini. Anda boleh menyerahkan persembahan buah sulung Anda kepada PICK masing-masing dalam ibadah Super Care yang dijalankan. Demikianlah beberapa info penting daripada saya. Sebarang perubahan maklumat akan dimaklumkan dari masa ke semasa melalui aplikasi Facebook dan Instagram IFCF Kota Kinabalu dan juga PICK Anda masing-masing. Kami mengharapkan semua jemaat terus menjaga kesehatan. Sekian, God bless.